Selamat siang Ibu Nia, selamat siang teman-teman. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan materi pasar monopoli. Nah, kelompok kami terdiri saya sendiri Yohana Armita Gabung dengan NIM 171324008, ada Yohana Linda Pagi dengan NIM 191324003, ada Rika Oktavia dengan NIM 191324010, ada Adrianus Gulo dengan NIM 191324017, Deka Mariani Pardede dengan NIM 191324035, ada Yulianus Yahadi dengan NIM 191324024. Nah, sebelumnya kelompok 3 sudah menjelaskan terkait dengan pasar monopoli. Nah, kelompok kami akan melanjutkan menjelaskan yang pertama, monopoli dan kurva penawaran, monopoli dan diskriminasi harga, pengendalian harga dalam monopoli alamiah, penilaian ke atas monopoli, perkembangan teknologi dan inovasi, monopoli dan kesejahteraan masyarakat. Nah, yang pertama, monopoli dan kurva penawaran. Nah, persaingan sempurna di dalam jangka pendek sebagian dari kurva MC, yaitu bagian yang terletak di atas kurva AVC. Nah, dapat juga dipandang sebagai kurva penawaran. Kurva MC menunjukkan biaya marginal pada berbagai tingkat produksi. Nah, di samping itu menunjukkan pada jumlah penawaran perusahaan pada berbagai tingkat harga. Kurva penawaran menunjukkan hubungan di antara tingkat harga dan jumlah barang yang ditawarkan. Nah, pada gambar 12.5, misalnya pada mula permintaan adalah D0. Nah, dan hasil dari penjualan marginal adalah MR0. Nah, sedangkan biaya marginal adalah MC. Maka, keuntungan maksimum akan dicapai apabila produksi adalah sebanyak Q. Nah, pada tingkat produksi ini, harga akan mencapai P. Selanjutnya, misalnya, permintaan berubah menjadi D1. Dan hasil penjualan marginal adalah MR1. Nah, biaya produksi tidak berubah. Berarti biaya marginal adalah tetap seperti yang ditunjukkan oleh MC. Nah, dalam keadaan ini, untuk memaksimumkan keuntungan, perusahaan sekali lagi harus memproduksi sebanyak Q. Tetapi sekarang tingkat harga P0 dan P1, tetapi harga satu jumlah produksi atau penawaran sebesar Q. Nah, dapat disimpulkan di dalam perusahaan monopoli atau perusahaan dalam pasar lainnya yang kurva permintaan ke atas, hasil produksinya bersifat menurun dari kiri atas ke kanan bawah. Nah, kurva penawarannya tidak dapat ditunjukkan karena tidak terdapat sifat hubungan yang tetap di antara harga dan jumlah yang ditawarkan atau diproduksi oleh perusahaan tersebut. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Selamat pagi Ibu Nia dan teman-teman. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Rika Oktavia dengan NIM 191324010. Pada selanjutnya saya akan menjelaskan materi yang kedua, yaitu mengenai monopoli dan diskriminasi harga. Ada kalanya terbuka kemungkinan kepada perusahaan monopoli untuk dapat menjual barangnya di dalam pasar yang memiliki sifat berbeda, seperti misalnya pasar dalam negeri dan pasar luar negeri, di mana sifat permintaan di kedua pasar tersebut sangat berbeda. Untuk dapat memaksimumkan keuntungan, biasanya perusahaan monopoli dapat menjalankan atau menggunakan dengan kebijakan diskriminasi harga.
Sedangkan diskriminasi harga sendiri merupakan suatu kebijakan untuk dapat memberlakukan harga jual yang berbeda-beda untuk satu jenis barang dalam suatu segmen pasar. Jadi dapat disimpulkan bahwa diskriminasi harga dapat dijual kepada konsumen yang berbeda dengan harga yang berbeda. Kemudian yang selanjutnya adalah syarat-syarat diskriminasi harga. Tidak semua perusahaan dapat melakukan diskriminasi harga. Hanya dalam keadaan-keadaan tertentu saja diskriminasi harga dapat dijalankan dengan sukses. Di bawah ini akan dijelaskan mengenai syarat-syarat yang kemungkinan dilakukan perusahaan untuk melakukan diskriminasi harga. Untuk yang pertama yaitu barang tidak dapat dipindahkan dari satu pasar ke pasar lain. Sekiranya terdapat kemungkinan barang dapat dibawa dari pasar yang lebih murah ke pasar yang lebih mahal, maka kebijakan diskriminasi harga tidak akan efektif. Barang dari pasar yang lebih murah akan dijual lagi di pasar yang lebih mahal dan perusahaan tidak dapat menjual lagi barang yang disediakan untuk pasar tersebut. Kemudian yang kedua adalah sifat barang atau jasa itu memungkinkan dilakukan diskriminasi harga. Barang-barang atau jasa tertentu dapat dengan mudah dijual dengan harga yang berbeda. Barang seperti itu biasanya berbentuk jasa perseorangan, seperti misalnya dokter, ahli hukum, penata rambut, dan juga sebagainya. Mereka dapat menetapkan tarif mereka berdasarkan kemampuan langganan untuk membayar orang kaya yang dikenakan tarif yang tinggi, dan kemudian sebaliknya orang miskin akan diberi potongan. Kemudian yang ketiga adalah sifat permintaan dan elastisitas permintaan di masing-masing pasar haruslah sangat berbeda. Jikalau permintaan dan elastisitas adalah sangat bersamaan di kedua pasar tersebut, keuntungan tidak akan diperoleh dari kebijakan tersebut. Biasanya diskriminasi harga dijalankan apabila elastisitas permintaan di masing-masing pasar sangatlah berbeda. Apabila permintaan tidak elastis, maka harga akan ditetapkan pada tingkat yang relatif tinggi. Sedangkan jika di pasar yang permintaannya lebih elastis, maka harga yang akan ditetapkan pada pasar tingkat harga tersebut akan rendah. Dengan cara ini penjualan dapat diperbanyak dan keuntungan akan dimaksimumkan. Kemudian yang keempat adalah kebijakan diskriminasi harga tidak memerlukan biaya yang melebihi tambahan keuntungan yang diperoleh tersebut. Ada kalanya melaksanakan kebijakan diskriminasi harga harus mengeluarkan biaya. Apabila kejadian tersebut dilakukan dan di dua daerah yang berbeda, maka biaya untuk mengangkut barang harus dikeluarkan. Sekiranya hal ini dilakukan di daerah yang sama, di mana biaya yang dikeluarkan mungkin dalam berbentuk iklan, dan apabila biaya yang dikeluarkan adalah melebihi pertambahan keuntungan yang diperoleh dari diskriminasi harga, maka tidak ada manfaatnya untuk menjalankan kebijakan tersebut. Selanjutnya yang kelima adalah produsen tidak mengeksploiter beberapa sikap tidak rasional konsumen. Nah, ini misalnya dilakukan dengan menjual barang yang sama tetapi dengan pembungkusan, merek, cap, dan kampanye iklan yang berbeda. Dengan cara ini, seorang produsen dapat menjual barang yang dikatakan bermutu tinggi kepada konsumen yang kaya dan sisanya dijual kepada golongan masyarakat lainnya. Kemudian cara yang lain adalah dengan menjual barang yang sama tetapi dengan harga yang berbeda pada daerah pertokoan yang berbeda. Biasanya di daerah pertokoan yang kaya, menjual harga ini dapat lebih dimahalkan daripada di daerah pertokoan yang lebih miskin. Kemudian yang selanjutnya adalah mengenai contoh-contoh kebijakan dalam diskriminasi harga. Untuk yang pertama adalah kebijakan diskriminasi harga
oleh perusahaan monopoli pemerintah. Contohnya ini adalah perusahaan listrik negara, di mana perusahaan listrik negara ini biasanya menggunakan tarif yang berbeda untuk membayar listrik yang dipakai oleh setiap rumah tangga dan juga yang dipakai oleh setiap perusahaan. Kemudian yang kedua adalah kebijakan diskriminasi harga oleh jasa-jasa profesional. Nah, contohnya di sini seperti para pekerja profesional seperti dokter spesialis, dokter praktek umum, ahli hukum, dan juga guru khusus privat adalah beberapa contoh golongan profesional yang sering menjalankan diskriminasi harga dari jasa yang mereka berikan. Nah, mereka biasanya mempunyai tarif yang fleksibel. Biasanya ini untuk orang yang relatif tidak mampu, maka mereka akan menggunakan tarif yang rendah. Kemudian sedangkan untuk orang yang lebih kaya, maka mereka akan menggunakan tarif yang lebih tinggi. Kemudian yang ketiga adalah kebijakan diskriminasi harga di pasar internasional. Dalam aspek ini, perusahaan dapat membedakan di antara harga yang dijual di dalam negeri dengan harga untuk penjualan di luar negeri. Biasanya harga penjualan di luar negeri ini pada umumnya akan lebih rendah daripada daripada pasar di dalam negeri. Nah, biasanya karena hal ini dilakukan karena pasaran internasional terdapat banyak saingan dan untuk mempertinggi kemampuannya dalam bersaing, biasanya perusahaan akan perlu menekankan harga hingga ke tingkat yang serendah mungkin agar dapat menjalankan bisnisnya tersebut. Untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya yang lainnya. Sekian dari saya, maaf bila ada salah kata atau ucapan. Sekian dan terima kasih. Oke teman-teman, saya akan melanjutkan untuk menjelaskan pengendalian harga dalam monopoli alamiah. Nah, apa sih yang dimaksud dengan monopoli alamiah? Jadi monopoli alamiah itu adalah perusahaan yang terus-menerus menikmati skala ekonomi hingga pada tingkat produksi yang sangat banyak jumlahnya. Nah, hal ini didasarkan kepada tujuan memaksimumkan keuntungan. Nah, hal ini dapat menimbulkan kerugian besar kepada masyarakat, di mana masyarakat harus membayar barang-barang yang diproduksi perusahaan itu pada harga yang lebih mahal atau lebih tinggi. Kerugian yang diderita masyarakat ini sangat serius karena perusahaan monopoli alamiah memproduksi barang atau jasa yang sangat penting dalam kehidupan masyarakat. Nah, jika perusahaan monopoli alamiah ingin memanfaatkan kegiatan perusahaan atau memaksimumkan manfaat dari kegiatan perusahaan, campur tangan pemerintah merupakan jaminan supaya perusahaan tersebut juga memberikan keuntungan kepada masyarakat. Nah, campur tangan tersebut biasanya dilakukan dengan mengendalikan dan menetapkan harga barang atau jasa yang dihasilkan oleh perusahaan monopoli. Tapi kadang-kalanya harga barang yang ditetapkan atau yang dibuat oleh pemerintah itu terlalu rendah. Nah, untuk memenuhi atau mencukupi kebutuhan tersebut, pemerintah akan memberikan bantuan berupa subsidi kepada perusahaan untuk proses operasional perusahaannya. Contoh dari pasar monopoli alamiah yaitu PLN, Pertamina dan Telkomsel dan lain-lain. Oke teman-teman, selanjutnya yaitu pengendalian harga dalam monopoli alamiah. Nah, seandainya perusahaan ingin memaksimumkan keuntungan, hal yang harus dilakukan yaitu mereka harus mencapai tingkat produksi di mana MC sama dengan MR.
Pada keadaan itu akan berlaku keadaan tersebut berlaku apabila perusahaan memproduksi sebanyak Y0 dan pada tingkat produksi ini harga barang adalah P0. Kemudian campur tangan pemerintah. Apabila perusahaan monopoli hanya memproduksi sebanyak Y0 pangkat 3, itu dapat sangat merugikan masyarakat karena jumlah barang yang dinikmati masyarakat relatif sedikit, sedangkan harganya tinggi. Nah, untuk menghindari kerugian ini, pemerintah perlu campur tangan, yaitu menetapkan harga yang wajar. Dalam hal ini, tujuan yang harus dicapai pemerintah yaitu mewajibkan perusahaan atau mengharuskan perusahaan monopoli bekerja seefisien mungkin. Efisien dikatakan apabila biaya marginal sama dengan harga, P sama dengan MC. Di mana pada grafik keadaan yang ditunjukkan dalam gambar 12,7 atau grafik 12,7, tingkat produksi harus mencapai PM. Pada tingkat produksi tersebut, harga yang akan berlaku di pasar adalah PM. Jelas kelihatan bahwa PM jauh lebih besar daripada Q0 dan PM dan lebih rendah dari P0. Hal ini berarti masyarakat memperoleh manfaat apabila kegiatan perusahaan monopoli mencapai tingkat yang seperti itu. Kemudian ada cara lain yang dapat dilakukan pemerintah untuk menetapkan harga yang wajar dan jumlah penawaran yang mencukupi, yaitu dengan menetapkan harga pada tingkat di mana harga sama dengan biaya rata-rata atau P sama dengan AC. Dalam gambar 12,7, keadaan itu dapat dicapai apabila dicapai pada titik E2, yang berarti harga yang ditetapkan harus mencapai tingkat P2. Nah, setelah mencapai tingkat P2, artinya monopoli akan memproduksi sebanyak I3. Dengan memproduksi sebanyak I2, dengan memproduksi sebanyak I2, perusahaan monopoli akan mendapatkan untung normal, yaitu keadaan di mana hasil penjualan total adalah sama dengan biaya total. Oke teman-teman, selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, selanjutnya penilaian ke atas monopoli. Terdapat efisiensi kegiatan ekonomi. Di persaingan sempurna itu mengalokasikan sumber-sumber dayanya secara ideal, yaitu dalam jangka panjang perusahaan dalam persaingan sempurna akan terus bertambah produksinya sehingga tercapai keadaan di mana harga sama dengan marginal. Monopoli telah menghentikan kegiatan produksinya itu belum hal tersebut tercapai dalam jangka panjang karena tidak ada persaingan. Perusahaan monopoli juga masih dapat memperoleh keuntungan yang lebih besar dari keuntungan normal dan dicapai pada waktu harga masih lebih besar dari biaya marginalnya. Penggunaan sumber daya yang tidak optimum itu menimbulkan dua akibat. Yang pertama, produksi dan penawaran barang adalah relatif sedikit dan meninggikan harga. Yang kedua, biaya produksinya lebih tinggi dari biaya rata-rata yang optimum. Nah, berikut terdapat kurva perbandingan efisiensi monopoli dan persaingan sempurna atau biaya yang sama. Nah, dalam perbandingan efisiensi monopoli dan persaingan sempurna ini terdapat dua perbandingannya. Yang pertama itu biaya produksinya sama, yang kedua biaya produksinya yang berbeda. Baik, pada biaya produksinya sama, perbandingan antara pasar persaingan dan monopoli itu menggunakan sumber daya, memproduksi barang, dan meminimumkan biaya produksi per unitnya. Nah, pada gambar kurva di atas tadi, yang pertama itu menunjukkan permintaan pada garis DD dan penawaran pada garis SS. Dalam pasar persaingan sempurna, maka harga PS-nya dan jumlah barang yang dibeli di pasar itu adalah QS. Dan kurva penawaran pasar persaingan sempurnanya gabungan
dari kurva biaya marginal perusahaan. Maka garis atasnya itu sama dengan sigma MC. Lalu setiap perusahaannya itu memperoleh keuntungan yang normal, dan di mana harganya sama dengan biaya produksi per unit paling minimum. Lalu berdasarkan perbandingan keadaannya pasar persaingan sempurna dan monopoli, maka bisa diambil kesimpulan yang pertama, persaingan sempurna itu menggunakan sumber-sumber daya yang lebih efisien dari monopoli. Dalam monopoli, PM itu lebih besar dari MC, sedangkan dalam persaingan sempurna, PS itu sama dengan MC. Lalu yang kedua, jumlah produksi dalam pasar persaingan sempurna itu lebih tinggi dari monopoli, dan harga monopoli lebih tinggi dari harga pasar persaingan sempurna. Dan terakhir, biaya produksi per unitnya, monopoli lebih tinggi dari persaingan sempurna. Nah, yang kedua, biaya produksi yang berbeda. Nah, pada kurva yang ada dalam PPT tersebut menunjukkan efek dari biaya produksi yang berbeda di antara pasar persaingan sempurna dan monopoli terhadap harga dan jumlah produksi dalam monopoli. Dan dalam kurva DD-nya menggambarkan permintaan kedua pasar. MC-nya biaya marginal di kedua pasar apabila biaya produksinya sama. Dan MR itu adalah hasil penjualan marginal di dalam pasar monopoli. Nah, dengan demikian maka yang pertama, produksi dan harga di persaingan sempurnanya adalah QS dan PS. Dan yang kedua, produksi dan harga di monopoli adalah QM dan PM. Dan jika monopoli dapat menikmati skala ekonomi, misalnya sebagai akibat kemajuan teknologi dan inovasi, sehingga kurva biayanya berubah menjadi AC1 dan MC1. Nah, dan kurva LRAC-nya dan LRMC-nya menggambarkan kurva biaya jangka panjang. Nah, dan keuntungan maksimum yang akan dicapai monopoli apabila memproduksi sebanyak QN1 dan pada tingkat produksi itu, maka harga pasar akan mencapai PM1. Nah, dari penjelasan tadi, maka harga dalam pasar monopoli itu lebih rendah dari dalam pasar persaingan sempurna. Dan yang kedua, jumlah produksi pasar monopoli itu lebih besar. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, di sini saya akan melanjutkan presentasi dari kelompok kami tentang perkembangan teknologi dan inovasi. Terdapat pandangan di antara para ahli ekonomi di dalam menilai apakah monopoli memberikan perangsangan dalam mengembangkan teknologi dan melakukan inovasi. Sebagian ahli ekonomi berpendapat bahwa perkembangan teknologi dan inovasi akan terhambat apabila terdapat kekuatan monopoli. Sedangkan sebagian lagi berpendapat bahwa monopoli akan memberikan dorongan kepada perkembangan teknologi dan inovasi. Untuk alasannya akan saya paparkan. Pandangan yang pertama itu, monopoli tidak merangsang inovasi. Golongan yang berpendapat bahwa monopoli tidak merangsang perkembangan teknologi dan inovasi ini melandaskan keyakinan kepada pandangan bahwa ketiadaan persaingan menimbulkan keengganan kepada monopoli untuk melakukan perubahan. Perubahan dalam teknologi dan inovasi tidak akan dilakukan oleh monopoli. Keengganan melakukan perubahan disebabkan karena adanya perkembangan teknologi dan inovasi akan menimbulkan pengorbanan yang besar kepada monopoli, yaitu berupa pengeluaran untuk memberi mesin dan peralatan yang baru. Selain itu, harus mempercepat penyusutan mesin dan peralatan yang lama. Yang kedua itu, pandangan kedua, monopoli merangsang inovasi. Ini kurang kata. Golongan yang berpendapat bahwa monopoli akan mendorong perkembangan teknologi dan inovasi ini
berdasarkan kepada alasan berikut. Yang pertama itu, perkembangan teknologi dan inovasi adalah suatu cara untuk mengurangi biaya per unit dan meninggikan keuntungan, di mana kemajuan teknologi bukan hanya menambah keuntungan, tetapi juga mensejahterakan masyarakat. Yang kedua itu, memiliki teknologi yang lebih baik dari perusahaan lain, ada kalanya merupakan sumber dari terwujudnya monopoli. Dengan demikian, untuk perusahaan-perusahaan yang memperoleh kekuasaan monopoli dengan cara itu, maka akan mengadakan penyelidikan dan mengembangkan teknologi secara terus-menerus, karena hal tersebut jadi syarat penting untuk mempertahankan kekuasaan monopolinya. Berikut pemaparan dari saya, apabila ada kesalahan saya mohon maaf. Terima kasih. Baik, yang terakhir yaitu monopoli dan kesejahteraan masyarakat. Nah, dalam monopoli terdapat kemungkinan berlakunya keadaan sebagai berikut. Harga akan lebih tinggi jika jumlah produksi lebih rendah dan keuntungan lebih besar daripada di dalam pasar persaingan sempurna. Nah, di pasar monopoli ini keuntungannya itu lebih besar dibandingkan di dalam pasar persaingan sempurna. Nah, berdasarkan kemungkinan, kebanyakan ahli ekonomi berpendapat bahwa monopoli menimbulkan akibat yang buruk ke atas kesejahteraan masyarakat dan distribusi pendapatan menjadi lebih tidak merata. Nah, di sini itu yang lebih menguasai itu adalah para pengusaha-pengusaha yang sukses. Nah, monopoli akan memperoleh keuntungan yang lebih dari normal. Dan ini akan dinikmati oleh pengusaha monopoli dan pemegang-pemegang saham. Mereka pada umumnya terdiri dari penduduk yang berpendapatan tinggi atau menengah. Para pekerja yang merupakan golongan yang relatif miskin tidak akan memperoleh sesuatu apapun dari keuntungan monopoli yang lebih tinggi dari keuntungan normal tersebut. Nah, intinya di monopoli dan kesejahteraan masyarakat ini yang lebih menguasai di pasar monopoli itu adalah para pengusaha kaya dibandingkan dengan kesejahteraan masyarakat itu sendiri. Nah, ini sumber yang kami ambil. Terima kasih baik Ibu Nia dan teman-teman. Itu tadi hasil diskusi dari kelompok 4. Terima kasih atas waktunya.